Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita berkumpul sebagai keluarga besar umat paroki Santo Thomas, Kuskupan Sufragan Bogor, mau mengadakan tirakatan atau tuguran. Kita diajak mengenang kembali pengalaman pergulatan batin Yesus di Taman Getsemani, menghadapi sengsara dan penderitaannya. Selain itu, kita juga akan menimba kekuatan dari Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, agar kita terus berjalan bersama sebagai gereja untuk mewujudkan persekutuan, partisipasi, dan misi Yesus sendiri, terutama dalam tahun pastoral Kuskupan Sufragan Bogor, menghidupi gereja sinodal yang semakin transformatif, misioner, berdialog, serta mensyukuri anugerah anak dan remaja, yang menjadi tanggung jawab kita untuk memperhatikan serta mensyukuri anugerah anak dan remaja. Bapak Uskup kita, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, mengarahkan kita untuk merenungkan perjalanan sebagai umat beriman di Kuskupan Sufragan Bogor dalam merayakan ulang tahun Kuskupan Sufragan Bogor yang ke-75, agar kita dapat merayakan persaudaraan sejati dan melakukan perjumpaan-perjumpaan yang meneguhkan dengan mau terlibat dan mendengarkan setiap ajakan pastoral untuk berjalan bersama di dalam mengimani Yesus Kristus, sebab Yesus memberi teladan kepada kita ketika Dia berjalan bersama-sama dengan para murid-Nya. Dalam perjalanan itu, para murid merasakan bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan mereka dan ketika Yesus menerangkan kitab suci. Para murid mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Semoga melalui liturgi Ekaristi kita semakin mengenal Yesus. Ia menyadarkan kita betapa pentingnya berjalan bersama dalam mengemban tugas perutusan. Yesus menjadi teladan utama pelayanan yang Ia contohkan dalam pembasuhan kaki para murid yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kiranya semangat dan kesetiaan Yesus yang telah memelihara dan menjaga kita dengan berkat-Nya mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan mutu hidup beriman kita dalam menghidupi gereja sinodal yang semakin transformatif, misioner, berdialog, serta mensyukuri anugerah anak dan remaja. Marilah kita dekatkan diri dan hati kita pada Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, dan mohon kekuatannya untuk melawan kuasa kegelapan, kejahatan, ketakutan, dan dosa yang ada di sekitar kita. Semoga kita pun pantas menyambut perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita hening sejenak.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, puji dan sembah kami haturkan kehadirat-Mu, sebab pada malam yang suci ini Engkau memperkenankan kami hadir kembali di hadapan Putra-Mu Yesus yang sedang bersengsara di Taman Zaitun. Semoga melalui teguran ini kami umat-Mu di Paroki Santo Thomas Kusupan Sufragan Bogor siap sedia bersama Dia melaksanakan tugas mulia memulihkan derajat kehidupan kami yang luhur sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dengan rendah hati kami mohon ampun dan belas kasih-Mu atas segala dosa kami, agar kami pantas mewarisi rahmat surgawi melalui jasa penebusan Kristus yang secara sakramental Ia awali pada malam ini. Demi Dia yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikan
Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Matius. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan.
bersyukur kepadamu, Allah yang setia dan kuasa, akar hidup sumber rahmat. Perlindungan-Mu kami alami, kebaikan-Mu kami terima, berabad-abad bertahun-tahun hari ini. Kedahsyatan-Mu Kau alirkan dalam hati karya dan usaha kami. Kau lindungi kami dengan keramahan, ketabahan dan kekuatan. Tangan-Mu halus, senyum-Mu cerah, mengiringi kami selalu. Engkau lewat dalam hidup kami. Ditandai salib, disinari Kristus yang menderita demi cinta karena bahagia. Kami bersyukur kepadamu, kami mohon dengan semangat Dia, nafas hidup arus ilahi. Tuhan, salib itu tanda manusia menyerah kalah pada cinta dan kebaikan Allah. Beri kami Roh Kristus, maka kebaikan dan kasih berpelukan di dunia duka dan fana ini. Persatukan kami dengan Dia, kami semua yang saling terikat, agar kami satu rela dan bahagia. Beri kami janji-Mu, beri kami hati dan suara, agar tetap memuji-Mu. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Malam hari ini kita mengadakan tuguran. Fokus kita ialah berjaga-jaga bersama dengan Yesus yang sedang mengalami pergulatan batin. Dalam tuguran, kita mengenangkan saat Yesus mengalami pergulatan batin hingga berpeluh darah di Taman Getsemani. Dalam Matius, Yesus mengatakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Melalui ungkapan ini, kita mau berjaga-jaga menyertai Yesus yang sedang mengalami pergulatan batin dalam mengikuti kehendak Bapa. Suasana tuguran, suasana solidir dengan Yesus yang sedang menderita teramat berat. Suasana prihatin dan tirakat. Kita bisa merenungkan betapa berat pergulatan batin Yesus yang melihat semua penderitaan dan sengsara sampai wafat di kayu salib seperti yang dikehendaki Bapa. Pergumulan berat yang Yesus hadapi ini harus Dia hadapi sendiri. Tidak ada orang-orang di sekeliling Dia yang mengerti. Para murid utama yang Dia berikan kepercayaan lebih, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tertidur dan membiarkan Dia menghadapi semuanya sendiri. Apakah yang sebenarnya Yesus harapkan dari mereka? Yesus membawa mereka untuk berjaga-jaga dengan Dia di dalam doa, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka begitu lelah dan akhirnya tertidur karena mereka pikir malam ini adalah malam yang sama dengan malam-malam lainnya. Tetapi andai kata mereka tahu bahwa malam ini adalah malam Yesus akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan, maka tentu mereka akan berdoa dan berjaga-jaga sesuai dengan keinginan Yesus. Demikian juga saat ini bagi kita sekalian. Jika kita tidak sadar betapa berbahayanya hidup tanpa topangan Tuhan, maka kita tidak akan berjaga-jaga di dalam doa. Kita akan berusaha sendiri, berjuang sendiri, bergerak sendiri, dan melakukan semuanya dengan bergantung pada tangan sendiri. Tetapi jika kita tahu bahwa yang sedang terjadi di dalam dunia dan yang akan terjadi dalam sejarah manusia adalah hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Allah dan anugerahnya,
maka kita akan dengan tekun berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungannya. Kalau kita sadar kita sedang berada di dalam bahaya, maka pasti kita tidak akan terlena dan santai, apalagi tertidur. Tetapi Yesus menyadari waktu yang krusial ini sendirian. Yesus menghadapi saat-saat penuh pergumulan ini di Taman Getsemani seorang diri. Di manakah para murid? Mereka tinggal di tempat yang terpisah dari Yesus. Lantas di manakah Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Mereka tertidur. Saudara dan saudariku yang terkasih, sikap peduli dan solider membangkitkan kekaguman akan kemantapan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa, betapapun sulit dan sakit. Kekaguman itu juga akan melahirkan dalam batin kita rasa cinta yang berkobar kepada Yesus. Ketika merenungkan beban berat pengorbanan yang ditanggung Yesus demi cintanya kepada kita, orang berdosa ini. Karena itu, bacaan kitab suci, doa-doa, nyanyian-nyanyian, dan renungan singkat harus mengungkapkan sikap solider dan prihatin ini, karena sudah mulai hari sengsara Tuhan. Perayaan Ekaristi yang baru saja kita ikuti dan kita lanjutkan dengan tuguran ini membantu kita mengalami perubahan atau transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga perubahan itu pun berdampak baik bagi kehidupan kita, anggota keluarga, dan semua orang yang kita jumpai, sehingga mereka dapat mengalami kehadiran Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Ya Kristus, hidupmu menjadi teladan hidup kami. Engkau telah memikul salib. Bantulah kami agar dapat berjalan di sisi-Mu. Ya Kristus, Engkau setia kepada Bapa. Engkau menjadi sumber keselamatan abadi. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Kristus, ketika disalib Engkau mengampuni mereka. Tunjukkanlah kepada kami untuk mengampuni sesama dengan sepenuh hati. Ya Kristus, ketika menderita Engkau tidak mengeluh. Bantulah kami memahami arti penderitaan dalam hidup kami. Ya Kristus, Engkau melihat penderitaan dan kegagalan kami. Bantulah kami berjalan di jalan-Mu. Ya Kristus, ketika hati kami berbeban berat,
Buatlah agar kami kuat dan dapat berpikir jernih dalam menghadapi persoalan hidup kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur atas Putramu Yesus yang telah bersatu secara lebih erat dan dekat dengan seluruh kemanusiaan kami yang lemah, rapuh, dan mudah jatuh terhimpit oleh kesesakan dan dosa. Melalui penderitaan Kristus, kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami mampu menghidupi rahmat kasih-Mu di tengah masyarakat sebagai wujud kesaksian iman kami. Pada malam tuguran ini dan Ekaristi yang kami rayakan semakin menguatkan dan menyatukan kami umat-Mu di paroki Santo Thomas ini untuk mewujudkan dan menghidupi gereja sinodal yang semakin transformatif, misioner, dan dialogal, serta mensyukuri anugerah anak dan remaja. Limpahkanlah rahmat belas kasih-Mu bagi anak dan remaja, agar mereka mampu meneladani Kristus dan terus bertumbuh dalam kedewasaan iman, dan setiap orang tua mampu memperhatikan perkembangan hidup anak-anak dengan baik. Semoga dengan rahmat belas kasih-Mu, kami berjalan bersama anak-anak menuju Kristus yang bangkit, untuk membangun persekutuan hidup dalam kasih persaudaraan dalam kerahiman Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
Tuhan beserta kita. Semoga segala usaha kita untuk menghadirkan misteri inkarnasi serta berjalan bersama anak-anak dan remaja menuju Kristus yang bangkit meneguhkan kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, ibadat teguran kita sudah selesai.